benar, dia telah saya cerita lah. Yang pertama kata orang tua ini, sampai kabar kepadaku, kata orang tua, bahwasanya Muhammad dan kawan-kawannya keluar pada hari ini sebutin nanti ya. Dan kalau memang benar berita itu, berarti sekarang dia berada di sini nih Muhammad. Tahu dia depannya Rasulullah SAW. Yang kedua katanya, orang kafir Quraisy, aku dapat kabar juga mereka keluar pada hari ini dan mereka sedang berada di sini. Artinya lagi mau perang nih. Ini dua bakal ketemu nih dua kelompok. Nah, selesai dengan kasih tahu begitu, kalau ngafar bin Khabari qala, kan nagih dari nagih. Nah, siapa sekarang kalian berdua siapa? Kata Nabi, faqala Rasulullah, nahnu minna. Nabi jawabnya berubah, agak polos banget, agak jujur banget. Saya Muhammad, saya orang Madinah, enggak. Nabi jawab, kami ini asalnya dari air. Ini kan kita semua dari air. Udah habis ngomong begitu, Nabi jalan aja udah. Nggak panjang lebar kan, hilang dia kan nanya mulu. Nahnu minna, kami ini berasal dari air. Jalan dan summan sorofa, tinggal bingung doang nih orang tua. Ini air apaan? Semua jadi, wah minna, air apaan? Apa ini air nama suku air? Tinggal kebingungan di situ. Nabi kata ini, kata ulama, bagian dari taktik di dalam berperang. Ya, kita jangan polos, jangan jujur banget, harus dan dibolehkan di situ al-jilid, bohong. Ya, yang pernah saya sampaikan ada 3 yang dibolehkan kita berbohong, di antaranya dalam mengatur siasat taktik dalam berperang. Jadi kalau perang jangan polos, jangan jujur. Dengan diri ngajarin ya. Ada bohong-bohongnya boleh, karena musuhnya adalah orang kafir. Selanjutnya, ya, wa fi masailal kafabat. Tsumma khatabal ulamain. Sampailah ya malam Jumat itu. Fa aqbala Rasulullah an-nas wa qala hadhihi Makkah qad alqat ilaykum aflatun akabiliha. Kata Nabi ketika sudah masuk malam Jumat. Malam Jumat itu malam 17 Ramadan. Ini malam 17 besok malam. Apa malam 16 ya. Malam beda sehari ya. Kejadian ini malam Jumat malam 16. Wa anzur, ini dikatakan nuzul matar, turun hujan yang digambarkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anfal ayat 11. Wa anzalallahu azza wa jalla fi tilkal lailah mataran wahidan. Malam itu malam 17 Ramadan Allah turunkan hujan. Fakana 'alal musyrikin wabilan syadidan mana'hum min at-taqaddum. Hujan ini dirasakan beda bagi orang musyrik dan orang muslim. Kalau bagi orang musyrik Makkah Abu Jahal merasakan hujan ini lebat, hujannya gede banget, nggak berhenti hujannya banyak, sehingga mereka nggak bisa maju. Kalau nggak bisa maju, tanahnya licin, jadi lebih memilih mereka bertahan, sehingga mereka tetap di situ, ya, nggak kemana-mana. Sedangkan bagi umat Islam saat itu turunnya hujan seperti tilan, apa itu cuma gerimis, ya. Taharahum bihi. Nah, ini tujuannya. Kenapa Allah kasih hujan? Dalam surah Al-Anfal semua tujuan itu ada. Kata Allah taharahum bihi, untuk mensucikan mereka. Mungkin ada yang junub, seandainya dia belum mandi junub, maka dengan hujan itu dia bisa mandi bisa dan mensucikan berwudu. Wa adhaba anhum rijza syaitan. Turunnya hujan itu apa? Orang kena hujan, ya jadi kalau lagi mau tarawih hujan keluar aja udah. Ini tujuannya ngilangin kita malah ngumpet. Ini ngumpul setan. Mau tarawih tangan yang keluar. Semuanya keluar di badan kita. Kalau tangan doang enggak apa-apa, ada efeknya. Keluar di badan kita, kenapa? Hujan yang gerimis itu ketika kita ini
menghilangkan godaan setan, bujukan setan. Kenapa? Makanya tadi ditutup hujan kita malah ngendem di rumah, jadi kamar yang kuat. Ini katanya dengan hujan itu apa? Hujan gerimis, Allah hilangkan gangguan setan, rasa takut, ngeper, karena cuma 300, yang lain 1000, sedangkan bersenjata Anda. Itu setan masuk di kita, Pak. Inti pulang aja dah, udah cuma 2, baju besi cuma dikit, yang bawa pedang cuma jenderal-jenderal doang, yang lain inti mau apain? Tuh setan tuh. Maka turun hujan, mereka dikasih hujan Allah menghilangkan dudukan dan rayuan setan. Jadi semangat lagi. Ya. Wa waqa'a bil ardh. Kenapa hujannya bagi umat Islam kagak deras, cuma gerimis, supaya tanah mereka bisa menapak dengan kuat. Karena tanahnya kering kan, kagak basah banget. Beda sama orang kafir. Wa salaba bihi ramam, mengeraskan pasir. Jadi hujan gerimis itu untuk menguatkan pasir tanah di sekitar orang-orang Islam. Wa zabatal aqdam, dan memantapkan kaki dan langkahnya umat Islam. Wa mahada bihil manzil, dan untuk menyiapkan posisi. Wa rabata bihi ala qulubihim. Yang terakhir, tujuannya dikasih hujan umat Islam ini, hujan gerimis, untuk menguatkan, mengikat hati mereka supaya tetap berjuang karena Allah, tidak ada rasa takut sedikit. Ini jam berapa? Jam kurang 10. Dikit lagi tadi ya. Habis turun hujan. Al-Jaish al-Islami yasbiq ila ahamil marakib. Maka Nabi bergerak, ya. Taharraka Rasulullah bi jaishi, lihat Nabi maju untuk menguasai sumur. Jadi di situ kenapa dikatakan Badar? Ada sumur Badar, sumur yang banyak airnya. Dinamakan Badar, ya. Badar itu ada di awalnya dulu di zaman jahiliyah ada seseorang bernama namanya Badar. Dia bikin sumur di situ sampai sekarang, maka tempat itu terkenal dengan namanya Badar, karena ada orang namanya Badar bikin sumur, itu airnya banyak. Nabi sampai satu sumur kecil di Badar itu. Lalu Nabi diam. Maka ada sahabat Nabi yang bernama Hubab bin Munzir. Nih panglima nih. Ya. Kata Hubab, ya Rasulullah, karena Hubab ini dia ahli strategi, Pak. Ini lihat di tempat di sini nggak pas, kata Hubab. Maka Allah bertanya, ya Rasul, kita berhenti di sini, wahyu dari Allah, perintah dari Allah, apa cuma strategi? Maksudnya strategi apa? Dari Nabi langsung. Kata Rasulullah, ini bukan wahyu, bukan perintah Allah, tapi ini strategi. Maka kata Hubab, kalau memang ini strategi, kita nggak pas di sini. Kita harus menuju tempat depan lagi, itu yang sumurnya kemudian lagi. Sebelum dikuasai sama orang-orang kafir, karena orang kafir lagi ketakutan, nggak bisa maju, tanahnya basah, licin. Mumpung mereka lagi takut dan nggak bisa bergerak, kita buru-buru kuasai itu sumur Badar yang paling besar. Dan di situ ada sumur-sumur kecilnya, kita hancurin semua. Tinggal yang gede kita pakai, supaya mereka tidak bisa merasakan air daripada sumur-sumur Badar. Nah selanjutnya tandai dan insya Allah sampai di sumur, ya, insya Allah 2 pertemuan lagi selesai dalam perang Badar ini. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita rekam dalam diri kita perjalanan daripada sejarah Rasulullah dalam perang Badar ini, dari sisi orang Muslim, dari sisi orang kafir kita berbicara sedikit demi sedikit sampai pada saatnya ini sudah hampir, karena sudah masuk malam Jumat itu, ya sudah hampir mendekati peperangan besok pagi. Jadi mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, diberikan semangat, ya nggak bosan. Cuman orang awal-awal bisa berkegiat, Pak. Antisipasi itu di akhir itu bisa kendor. Makanya jangan kasih kendor, ya. Allah semangat terus. Bagian daripada kita duduk di majelis ilmu yang pahalanya begitu besar di bulan suci Ramadan, insya Allah selesai Ramadan, kita punya cerita dalam hati kita. Begitulah perjuangan Rasulullah dan para sahabat dan keberanian mereka dalam mati syahid. Sampai kata Nabi kepada seorang sahabat yang kagak bawa baju perang, bahkan pakai baju perang, ya Rasulullah saya nggak bawa pedang,
Saya pakai baju perang apa kagak? Kata Nabi, kau copot baju perang itu lebih cepat kau masuk ke dalam surga. Dibuka langsung baju besi. Nggak pakai ubah lagi, udah maju. Subhanallah. Jadi sering nggak pakai ilmu ubah lagi. Ya. Surah yang nanya ilmu ubah takut mati. Kalau nanya ilmu ubah lu kapan mati syahidnya? Jadi itulah kita mau kapan aja mati, yang artinya udah siap dengan ibadah kita insya Allah. Semuanya kita berharap ketika meninggal Rasulullah tenang. Besok hari Rabu di Musola Asy'ari. Taman Miring. Muter-muter Pak. Musola Asy'ari Taman Miring. Oh ya? Oh kata Musola Asy'ari besok subuh Rabu ya. Bismillahirrahmanirrahim.